Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Nandika Raffi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial lab 10 yaitu mengenai payroll pada Udu. Nah, sebelumnya saya akan menduplikasi terlebih dahulu database sebelumnya yaitu tentang appraisal. Lalu saya beri nama npm saya underscore underscore payroll. Baik, setelah berhasil melakukan duplikasi, di sini saya akan login sebagai administrator untuk melakukan pengecekan modul UDU 16 Payroll dan juga UDU 16 Payroll Accounting. Ini bisa dilihat pada layar jika saya telah menginstalasi UDU 16 Payroll dan juga UDU 16 Payroll Accounting. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pengaturan hak akses untuk Hana yang berperan sebagai manajer HR. Karena di modul ini yang akan melakukan pembuatan payroll adalah Hana, karena beliau adalah HR manajernya. Nah, adapun cara melakukannya adalah klik settings, user and companies, user Hana, pilihlah role manager untuk modul appraisal dan payroll, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian selain HANA, saya juga akan mengatur Waru, di mana Waru adalah warehouse logistik koordinator, employee yang ditugaskan kepada saya. Di sini saya melakukan pengaturan di mana di appraisal dia sebagai employee dan di payroll sebagai officer. Nah, setelah mengatur hak akses, saatnya saya login sebagai HANA. Adapun kunjungi modul payroll configuration salary role categories. Nah, di situ saya akan membuat kategori dari salary role sesuai permintaan soal lab. Nah, di sini ada 9 salary role kategoris yang saya buat. Yang pertama ada annual netto dengan kode ANET, lalu ada annual PPH 21 dengan kode APPH, lalu ada biaya jabatan dengan kode BJAB, lalu ada gaji pokok dengan kode GP, lalu ada penghasilan tidak kena pajak PTKP, lalu ada PPH 21 dengan kode PPH, lalu ada tunjangan dengan kode TJN, potongan dengan POT, penghasilan kena pajak PKP. Nah, berikut adalah list dari kategori yang telah saya buat. Ini dari annual neto sampai penghasilan kena pajak bisa dilihat pada layar. Nah, baik. Setelah membuat salary role kategoris, saya di sini akan membuat salary role. Maaf, salary role kategoris, saya akan membuat salary roles. Adapun caranya kunjungi payroll, salary roles, new. Nah, semua salary roles saya buat sesuai permintaan soal. Yang pertama ada BPJS, tunjangan BPJS Kesehatan. Ini untuk resultnya gaji dikali 0,04. Kemudian annual PPH ini uh, fix, udah fix nominalnya 3 juta, lalu ada biaya jabatan nominalnya 500.000, lalu ada gaji pokok, itu menggunakan Python code juga dengan resultnya itu uh, gajinya, lalu penghasilan tidak kena pajak itu sesuai role. Jadi sudah ditugaskan ada di spreadsheet untuk baru itu dia 67,5 juta. Oke, baik. PPH 21 ini juga Python code, ini sesuai ketentuan soal. eh, Kategori APPH-nya dibagi 12, lalu tunjangan tambahan ini juga udah fix 700.000. Ini sesuai ketentuan sesuai ketentuan soal, ini untuk biaya makan. Lalu ada tunjangan JKK, ini menggunakan Python code, lalu gajinya dikali 0,0024, lalu ada tunjangan JKM, ini sama, bedanya terletak pada dikalinya 0,003. Lalu untuk tunjangan JHT ini sama, hanya beda persentasenya yaitu 0,037, tunjangan JP 0,02, BPJS Kesehatan 0,04, JKK 0,0024, JKM 0,003, JHT 0,057.
Dan kode-kode ini juga saya mengikuti ketentuan soal semua, ya, iuran JP 0,03, annual neto ada menggunakan GP ditambah TJN atau tunjangan ditambah pot, yaitu potongan gaji pokok tambah tunjangan tambah potongan dikali 12. Lalu untuk penghasilan kena pajak juga ANET dikurang PTKP. Tadi kodenya bisa dilihat di sebelumnya, kalau annual dikurangin penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini berikut adalah list salary rule yang telah saya buat mulai dari tunjangan BPJS Kesehatan beserta kodenya sampai advance salary. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengaturan untuk net salary. Jadi net salary itu adalah salah satu salary role-nya, akan tetapi dia sudah bawaan dari UDU. Nah, di sini saya akan mengatur bagian accounting. Nah, di accounting ini saya akan menambahkan type-nya current assets. Nah, kodenya ini sesuai ketentuan soal, namanya juga sesuai ketentuan soal. Lalu untuk credit account-nya ini juga saya menggunakan sesuai ketentuan soal, yaitu 11, 12, 00, 03 kali 4. Nah, jika sudah melakukan edit pada net salary, saatnya membuat salary structures dengan cara klik payroll, configurations, lalu salary structure. Nah, di sini kita akan memberi namanya salary PT kita dengan reference-nya SS01. Masukkan semua salary role yang telah dibuat, lalu kita klik add align. Nah, di sini kalau sudah berhasil tampilannya akan seperti ini. Semua salary role-nya sudah ada nih, dari tunjangan sampai net salary. Nah, setelah membuat salary struktur, nah saya akan membuat kontrak dengan cara klik modul employees lalu ke kontrak. Nah, di sini saya akan memilih baru yang merupakan role saya. Nah, saya klik. Nah, di sini formnya di sini saya diminta untuk klik create, lalu saya klik create. Baik, kemudian beri nama CTR 001, isi field yang lain sesuai ketentuan soal. Nah, pada bagian salary journal, terutama di salary information, ini saya akan memasukkan namanya yaitu payroll. Karena belum dibuat, maka saya create. Nah, di sini saya akan membuat payroll-nya. Ini profit account, loss account ini udah sesuai ketentuan soal. Terus shortcode sama currency-nya juga. Lalu saya save and close. Nah, jika sudah berhasil, di sini saya akan ubah status kontraknya yang tadinya new menjadi running. Tinggal diklik aja. Nah, baik, jika sudah berubah status, maka tampilan seperti layar di bawah ini. Ini sudah berhasil, bisa kita lihat kontrak name-nya apa, start date-nya kapan, end date-nya kapan, working schedule kapan, monthly, monthly wage-nya kapan, dan statusnya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membuat employee payslips. Cara mengaksesnya dengan cara klik payroll, employee payslips, lalu new. Nah, di employee payslips ini isi form dengan employee yaitu baru, seharusnya field lain terisi otomatis. Nih, bisa dilihat ini baru. Nah, kemudian tambahkan juga work days-nya, ini sesuai ketentuan soal lab. Saya mengikuti aja. Baik, jika sudah diisi, klik compute sheet di sini. Compute sheet, klik, lalu cek salary computation-nya. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilannya seperti ini. Semuanya sudah muncul, mulai dari nama salary role-nya apa, sampai nominalnya berapa. Nah, setelah melakukan computation pada salary, cek bagian accounting information, ada di sini, ada di kanan. Nah, di accounting information ini, eh, isi salary journalnya dengan payroll, klik confirm jika berhasil. Jika sudah mengisi, maka klik confirm. Ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan ada button confirm, diklik aja confirm. Lalu, jika sudah berhasil, maka statusnya akan berubah menjadi done. Bisa dilihat di kanan sini. Dan, ini dan. Nah, lalu bisa klik PL yang 2024. Nah, diklik PL yang 2024 ini, bisa dilihat ini salary slip untuk baru di bulan November 2024. Ini ada namanya, ini ada reference-nya, ini date-nya, mata uangnya.
Nah, setelah membuat payslip, lakukan pengecekan dengan employee yang dibuat payslipnya, yaitu Waru. Jadi, saya login sebagai Waru, lalu saya ke employee payslips. Nah, ini untuk Waru sudah ada salary slip-nya. Ini work days and inputs-nya sama, lalu di salary computation-nya juga sama, ya ini juga sama. Kemudian di detail by salary kategorinya juga sudah sama, dan yang terakhir di accounting information-nya juga sama sudah. Nah, nah ini juga PL-nya juga udah sama. Baik, sebelum menutup lab kali ini, izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi, PPh satu itu kepanjangan dari pajak penghasilan pasal 21. Dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, PPh ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan seperti gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Misalkan, perhitungannya gaji karyawan itu 10 juta per bulan, maka per tahun itu kan dikali 12 berarti 120 juta per tahun ya. Nah, PTKP-nya misalkan 58.500 juta. Nah, untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya berarti sisanya yaitu 61.500.000. Nah, asumsikan kita misalkan ada tarif progresif nih 5% untuk 6 juta per tahun, 15% untuk 60 sampai 250, 25% untuk 250 sampai 500, dan 30% untuk 500 juta per tahun. Maka dari 61.500.000 itu 60%-nya kita kali 5%, maka hasilnya 3 juta, dan dari sisanya 60 juta itu 61 setengah itu kalau kita kurang dengan 60, sisanya 1,5, kita kali 15%, hasilnya Rp 225.000. Nah, kita jumlahkan 3 juta dengan 225.000, hasilnya adalah total pajak tahunannya itu 3.225.000. Nah, ini kan konteksnya 1 tahun. Nah, bagaimana untuk 1 bulan? Maka kita bagi dengan 12 bulan, maka pajak bulanannya sebesar Rp268.750. Nah, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP itu berbeda. Nah, kalau JHT itu kan jaminan hari tua. Nah, itu fokusnya pada tabungan yang dapat digunakan pensiunan sehingga kontribusinya itu lebih besar. Sedangkan JP itu kan hanya manfaat pensiunan bulanan yang dalam jangka panjang dan nominal itu harus stabil setiap bulan. Nah, persentase baik tunjangan maupun iuran itu kenapa JHT itu kenapa tunjangan itu lebih besar daripada iuran? Maaf, kenapa JHT itu lebih besar daripada JP? Karena kalau untuk JHT itu kan pemberiannya sekaligus, sedangkan JP itu pemberiannya secara periodik per bulan. Maka nggak salah kalau misalkan yang JP itu lebih kecil gitu. Sebenarnya JP ini bisa jadi lebih besar gitu, karena kan dia konstan terus kan. Nah, untuk persentase iuran itu sendiri kenapa dia lebih besar daripada tunjangan, ini sebenarnya untuk menjaga keseimbangan tanggung jawab juga, lalu juga bisa untuk keberlanjutan program dan rasa kepemilikan ya, karena kalau misalkan persentase iurannya dia lebih kecil daripada daripada apa namanya daripada tunjangan, ya sedikit merugikan aja sih gitu. Nah, jadi itu untuk nomor 2. Dan yang nomor 3, lakukan eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai HANA atau manajer HR untuk membuat import bulk data kontrak employee ya. Yang pertama, kita login dulu sebagai HANA, lalu klik employees. Nah, di sini kita ke kontrak, pilih Waru, dan klik action. Nah, di action ini kita pilih Waru, lalu kita di action itu kita klik export. Nah, lalu di sini ini udah kelihatan nih, kita masukkan field lain yang mau diekspor, misalkan ada salary structure type, working schedule, contract type, HR responsible, sama wage. Nah, sama gajinya yang terakhir, yang udah kita masuk. Nah, setelah itu jadikan file tersebut sebagai template. Nah, lakukan pengisian data dengan file tersebut sebagai keperluan import. Adapun contoh filenya bisa diakses di sini. Jadi, dengan penjelasan yang terakhir tadi itu menutup tutorial Lab 10 ini, yang merupakan tutorial terakhir dari matkul
Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Jadi ini merupakan lab terakhir dan sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan di platform ini baik di YouTube maupun di Medium itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah ini. Jadi sekian kembali, terima kasih atas perhatian semuanya. Salam Nandika Raffi Atallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.